Kembalinya Raja Serigala. Bab 277, 30 detik sudah cukup untuk meledakkanmu. Wah, kamu terlalu sombong. Kesombongan akan merugikanmu. Tidak ada seorang pun di negeri anjing hitam ini yang berani berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Kau adalah yang pertama dan terakhir. Membunuh. Anjing hitam itu memegang belati erat-erat dan melesat bagaikan meteor yang menghantam bumi. Chen Fan masih melipat tangannya, tanpa ekspresi. Mati. Hanya sekitar 1 meter dari Chen Fan, anjing hitam besar itu telah mencapai kecepatan maksimumnya. Tetapi Chen Fan bahkan tidak mencoba bersembunyi. Dia melangkah maju dan menendang dada anjing hitam besar itu. Ledakan. Anjing hitam itu terbang bagaikan layang-layang yang talinya putus dan menghantam papan reklame itu dengan keras, membuat tanah berhamburan. Pada saat itu, dia merasakan nyeri seperti terbakar di dadanya. Dia menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Chen Fan beratnya 150 kg, tetapi dia bisa ditendang sejauh 20 meter. Ini sungguh tiba-tiba. Bahkan pengikut Black Dog pun tercengang. Mereka semua melihat kekuatan Black Dog. Dia adalah seorang tiran lokal yang terkenal di daerah ini. Suatu ketika, sekelompok orang nekat datang untuk membuat masalah. Black Dog bertarung sendirian melawan 5 orang dari mereka dan melumpuhkan 3 dari mereka. Salah satu dari mereka bahkan hampir kehilangan nyawanya. Tetapi menghadapi orang ini, dia kalah dengan mudah, dan pihak lain bahkan tidak menggunakan tangannya. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka. Sebuah bayangan melesat melewati mata mereka lalu menghantam dada anjing hitam besar itu dengan keras. Kemudian, terdengar teriakan lagi, dan orang lainnya tertendang ke atas anjing hitam besar itu. Pada saat ini, Chen Fan mulai mengambil tindakan. Namun, metodenya sangat brutal, seperti menendang bola. Dia mengangkat kakinya dan mengerahkan tenaga, dan salah satu petugas keamanan tertendang ke arah anjing hitam itu. Sesaat terdengar teriakan terus-menerus dari bawah grup Dianyang. Hanya dalam hitungan detik, anjing hitam dan ke-6 saudaranya itu melilit satu sama lain hingga membentuk tumpukan, bukit kecil, dan tampak amat menyedihkan. Chen Fan mengeluarkan tisu, menyeka sepatunya, menatap ke-7 orang itu dan berkata, dengan kondisimu, kamu masih ingin menjadi seorang satpam. Kamu benar-benar mempermalukan posisi satpam. Sebenarnya, alasan Chen Fan mengambil tindakan sangat sederhana, yaitu untuk menguji kekuatan dan kesetiaan beberapa orang. Jelas bahwa kekuatan ke-7 orang ini tidak memenuhi standar keamanan di Anyang Group. 7 anggota Black Dog menggertakkan gigi mereka. Sejak kelompok kecil mereka berdiri, mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, tetapi hari ini mereka diganggu oleh pria ini dan harus pergi ke rumah neneknya. Sungguh menyebalkan. Namun mereka tidak berdaya, karena pria di hadapan mereka dapat dengan mudah mengalahkan 7 orang sekaligus, dan mereka tidak mempunyai peluang untuk mengalahkannya. Apakah kamu tidak puas? Chen Fan secara alami dapat melihat ketidakpuasan anjing hitam dan teman-temannya. Ya, kami hanya tidak menerimanya. Heigu adalah pria jantan dan berani mengakuinya secara langsung. Pria-pria lainnya juga menjadi lebih tangguh, apa yang bisa kau lakukan jika kau mengalahkan kami, bocah? Saat Tuan Chen datang, kau akan mati. Beraninya kau membuat masalah di depan perusahaan istri Tuan Chen. Kau akan mati. Melihat reaksi ke-7 orang itu, kesan Chen Fan terhadap mereka sedikit berubah. Saat ini, ia masih berdiri bersama grup Dianyang seperti biasa. Meskipun kekuatannya sedikit lemah, kesetiaannya masih dapat diterima. Wih! Pada saat ini sebuah mobil BMW melaju masuk dari pintu. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita dengan pakaian profesional keluar. Wanita itu montok, seksi, dan bertubuh bulat, terutama dalam pakaian profesionalnya, yang menampilkan aura mendominasi sepenuhnya. Dan dia adalah Presiden Dianyang Group, Xia Simo. Hanya 1 jam setelah meninggalkan perusahaan, saya kembali ke Dianyang dan melihat 7 orang petugas keamanan yang disewa pada pagi hari dipukuli sampai babak belur. Secara naluriah, dia menjadi gugup. Bagaimanapun, Xiao Xiao baru saja diculik. Jika orang jahat datang ke rumahnya saat ini, itu akan sangat menghancurkan bagi Dianyang. Untungnya tidak ada orang asing lainnya. Chen Fan juga tersenyum saat melihatnya. Pada saat ini, Heigu dan yang lainnya melihat Xia Simo kembali, dan mereka bergegas ke Xia Simo dan mengelilinginya. Xia Simo bingung dan bertanya, "Kapten, apa yang terjadi?" Anjing hitam besar itu melihat ke dalam BMW itu, dan karena tidak melihat siapapun di sana, ia bertanya dengan sedikit kecewa, "Bos, apakah Anda sendirian di sini?" Xia Simo mengangguk dan bertanya lagi, "Apa yang terjadi?" Anjing hitam kemudian menunjuk Chen Fan dan berkata, "CEO, saya minta maaf, kami telah mempermalukan Dianyang. Orang itu mengendarai mobil mewah dan mencoba mengganggu Anda. Kami mencoba menghentikannya, tetapi dia petarung yang sangat hebat dan kami bukan tandingannya." Xia Simo melirik Chen Fan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang dilakukan orang ini? Si anjing hitam menoleh ke arah Xia Simo lagi dan berkata, "Presiden, kami di sini untuk melindungi Anda. Cepat panggil Tuan Chen. Tuan Chen adalah satu-satunya yang bisa mengalahkannya sekarang." "Benar sekali, Presiden. Cepat panggil Tuan Chen. Bahkan jika kami saudara meninggal, kami akan memberimu cukup waktu." Xia Simo menjadi semakin bingung.
Dia sudah lama tahu bahwa orang-orang yang datang untuk melamar pekerjaan itu adalah Chen Fan. Mereka pikir mereka telah melihat Chen Fan, tetapi dari apa yang mereka lihat sekarang, mereka hanya mendengar tentang Chen Fan dan belum pernah benar-benar melihatnya. Chen Fan secara alami dapat mendengar percakapan antara beberapa orang itu. Dia mula-mula menatap Xia Simo, menyuruhnya untuk tenang. Kemudian, dia menatap mereka dengan penuh minat dan bertanya, saya dapat menjamin bahwa kalian tidak akan mampu bertahan sampai Chen Fan tiba. Karena aku hanya butuh 30 detik untuk mengalahkanmu. Bab 278 dia adalah Chen Fan. Ketujuh orang itu saling berpandangan, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani menegaskan perkataan Chen Fan. Chen Fan pasti punya kemampuan untuk melakukannya. 30 detik hanyalah perkiraan maksimal. Kenyataannya, mungkin hanya butuh 7 detik untuk menyelesaikannya. Aku memberimu kesempatan sekarang. Keluar dari sini sekarang juga dan jangan ganggu pekerjaanku. Aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit fisik. Chen Fan mendekat selangkah demi selangkah dengan momentum yang dahsyat. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ya, orang ini terlalu jahat. Kita tidak bisa menandinginya dengan kekuatan kita. 6 saudara di belakangnya mulai berbicara serempak. Anjing hitam besar itu juga sangat panik. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak sebanding dengannya. Namun, Hei Gou adalah orang yang jujur dan selalu menepati janjinya. Dia telah berjanji pada Xia Simo bahwa dia tidak akan pernah membiarkan anjing gila memasuki Dianyang untuk mengganggu presiden. Lagi pula, dia mempunyai seorang pahlawan, seorang dewa dalam benaknya, dan tujuan kedatangannya ke Dianyang adalah untuk bertemu dengan dewa tersebut dalam benaknya. Jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah kecil ini, maka dia tidak layak menemui dewa itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, saudara-saudaraku, aku khawatir kalian akan mati hari ini. Sebagai kakak tertua, aku akan pergi dulu. Aku akan menahannya. Kau bawa presiden dan segera pergi. Jangan biarkan anjing gila ini menodai presiden. Kita akan menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Ayo, bawa CEO bersama kita dan temui Tuan Chen. Anjing hitam besar itu mendorong ke 6 saudaranya dan meminta mereka untuk segera pergi, sementara dia siap untuk melawan Chen Fan sendirian. Meskipun harapan untuk menang tipis, dia bertekad untuk menahan orang ini dan memberi saudara-saudaranya cukup waktu untuk melarikan diri. Saudaraku, kami tidak akan pergi. Ya, kalau kita pergi bersama-sama. Kalau kita mati bersama-sama. Ke-6 orang itu tidak berniat pergi. Ayo pergi. Anjing hitam besar itu mendorong ke 6 orang itu dan berkata, bawa presiden pergi. Saat kita bertemu Tuan Chen, aku akan menceritakan kepadanya tentang sejarahku yang gemilang. Katakan padanya bahwa meskipun aku tidak bisa bertemu dengannya, dia akan selalu menjadi Tuhan di hatiku. Saudaraku, ke-6 orang itu menitikkan air mata. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menderita bencana besar, dan saudara baik Big Black Dog lah yang menyatukan mereka dan memperlakukan mereka seperti saudara. Walaupun kakak anjing hitam biasanya suka memukul dan memarahi mereka, ketika sesuatu terjadi, kakak anjing hitam akan benar-benar mengambil tindakan. Setelah beberapa tahun bergaul, mereka telah menjadi seperti saudara. Chen Fan tersenyum. Ia sangat mengagumi persaudaraan di antara ketujuh orang itu. Saat itu, sebelum pertempuran Pulau Sanming, ia juga memiliki sekelompok saudara yang tulus dan setia kepadanya. Saat itu, semua orang setara satu sama lain, dan kami sedekat saudara. Persaudaraan bahkan lebih penting daripada kehidupan. Namun, setelah pertempuran Pulau Sanming, beberapa saudara dalam kelompok ini pergi dan menghilang selamanya. Sekarang, melihat ketujuh orang itu mengorbankan hidup mereka sebelum kematian, Chen Fan teringat masa lalu. Dia memutuskan untuk meninggalkan 7 orang di Dianyang untuk bertugas sebagai penjaga keamanan. Kekuatan yang lemah dapat dilatih, tetapi persaudaraan dan kesetiaan jarang dan berharga. Baiklah, ujiannya lulus, kata Chen Fan dengan tenang. Anjing hitam besar dan 6 orang lainnya saling berpandangan dan menatap Chen Fan dengan bingung. Xia Simo tentu saja mengerti apa yang akan dilakukan Chen Fan. Dia sedang memuji kesetiaan Big Black Dog dan yang lainnya. Jelas saja, Chen Fan sangat puas dengan penampilan Big Black Dog dan kawan-kawan. Faktanya, dia cukup puas. Dia keluar dan menjelaskan, saudara-saudara, ini sebenarnya salah paham. Heigu dan yang lainnya menjadi semakin bingung. Presiden, apa yang terjadi? Tanya Heigu dan yang lainnya. Xia Simo tersenyum santai dan menjelaskan, kamu datang ke Dianyang untuk melamar pekerjaan karena Chen Fan, kan? Ketujuh orang itu mengangguk. Mereka telah mendengar tentang pertempuran di Sasana Hunggar sejak lama. Terutama ketika mereka mendengar pukulan Chen Fan yang keras, mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka menghubungi Chen Fan melalui berbagai saluran, tetapi mereka hanyalah sosok kecil dan tidak mungkin bisa melihat dewa ini. Beruntungnya, mereka mengetahui bahwa Dianyang Group, milik istri Chen Fan, Xia Simo, sedang merekrut petugas keamanan, jadi mereka datang untuk melamar dan berharap bisa bertemu Chen Fan di waktu yang sama. Xia Simo berjalan ke arah Chen Fan dan memperkenalkannya dengan khidmat, semuanya, dia adalah Chen Fan, suamiku, dan juga Tuan Chen di mulutmu. Bab 279, 7 orang tertinggal, Huang Shengshui kembali.
Ketujuh orang itu menatapnya dengan mata terbelalak, jelas sangat terkejut. Pria di depan mereka adalah dewa dan pahlawan dalam pikiran mereka. Chen Fan tersenyum dan berkata, "Selamat, Anda telah mendapatkan persetujuan saya. Mulai sekarang, Anda akan menjadi orang yang mengendalikan sistem keamanan." Ketujuh orang itu menatap Siasimo dengan kaget lagi, berharap mendapat jawaban positif darinya. Siasimo tersenyum dan mengangguk, "Benar sekali, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas sistem keamanan Dianyang di masa depan, bertanggung jawab atas masalah keamanan Dianyang. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, yaitu..." Siasimo sengaja merahasiakannya, mendatangi Chen Fan, dan memperkenalkannya dengan sungguh-sungguh, "Mulai sekarang, dia juga akan menjadi anggota sistem keamanan kami. Kalian akan bertanggung jawab atas keamanan titik ini bersama-sama. Tujuan kami adalah tidak membiarkan lalat terbang masuk ke tempat itu, dan jika ada lalat yang terbang masuk, kami akan mengusirnya." "Apakah semua orang percaya diri?" tanya Siasimo. "Kami sangat yakin." Ketujuh orang itu sudah sangat senang. Bisa bekerja sama dengan Chen Fan adalah sesuatu yang sudah lama mereka impikan. Awalnya, mereka bertujuh datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan, tetapi sulit mengatakan apakah mereka bisa bertemu Chen Fan. Sekarang, mereka akan menjadi rekan kerja Chen Fan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Chen Fan juga mengakui kepada ketujuh orang itu tentang masalah pengujian kekuatan mereka. Ketujuh orang itu menggaruk-garuk kepala karena malu. Tidak heran dia begitu pandai berkelahi. Mereka segera meminta Chen Fan untuk menjadi kapten keamanan mereka dan meminta Chen Fan untuk mengajari mereka bertinju. Chen Fan menggelengkan kepalanya, "Jabatan kapten keamanan seharusnya tetap dijabat olehmu." Wajah anjing hitam besar itu berubah pucat, "Tuan Chen, apakah Anda tidak ingin mengajari kami tinju?" Chen Fan tersenyum pahit dan berkata, "Salah paham. Sebagian besar masalah keamanan harian Dianyang adalah tanggung jawab semua orang, jadi kapten keamanan ini pasti Anda. Kalau soal ngajarin tinju, tentu saja kami harus ngajarin kamu. Kamu kan petugas keamanan Dianyang. Kalau kamu nggak punya ilmu silat, gimana kamu bisa ngatasin orang yang bikin onar?" Ketujuh orang itu lalu tampak seolah mengerti. Masalahnya berakhir dan Chen Fan pergi ke kantor. Ditanya tentang urusan perusahaan selama periode ini. Siasimo menuangkan secangkir teh untuk Chen Fan dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja di perusahaan. Tidak akan ada masalah. Apalagi dengan produksi sejumlah bebek, keuntungan harian perusahaan cukup besar." Chen Fan merasa lega dan terus bertanya, "Bagaimana dengan keluarga Xia? Apakah mereka membuat masalah?" Siasimo terdiam sejenak lalu berkata, "Sejauh pengetahuanku, keluarga Xia telah meminjam 20 juta dari Bank Baihua, tetapi sejauh ini mereka belum melakukan apapun yang membuatku malu." "Pinjaman sebesar 20 juta. Chen Fan sedikit terkejut dan bertanya, "Dengan reputasi keluarga Xia saat ini, bisakah mereka mendapatkan pinjaman dari Bank Baihua?" "Konon katanya, pinjaman itu diberikan oleh Bibi Ye Bufan yang bekerja sebagai manajer di Bank Baihua," jawab Siasimo. Setelah mendengar ini, Chen Fan merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya merasa ada yang aneh. "Tapi selama mereka tidak menimbulkan masalah bagi kita, tidak apa-apa." Setelah turun dari kantor Siasimo, Chen Fan menemui Dahegu dan yang lainnya dan mengajari mereka satu set tinju pertarungan yang disebut Warfist. Warfist merupakan gaya tinju dasar anggota Wolf King Hall. Gaya ini dapat membangun fondasi dan memperkuat fondasi, dan sangat cocok untuk dipelajari oleh pemula. Setelah Anda menguasai tinju pertarungan, akan sangat mudah untuk mempelajari gaya tinju lainnya. Big Black Dog dan yang lainnya sangat termotivasi. Setelah menguasai keterampilan utama, mereka mulai berlatih siang dan malam. Chen Fan juga tidak ada kegiatan apapun, jadi dia berbaring di kantor dan tertidur. Dan, di sisi lain, saat ini, lebih dari selusin BMW, dipimpin oleh Rolls-Royce Phantom, melaju langsung ke sebuah pemakaman. Di depan dua makam baru itu, seorang wanita setengah baya berpakaian putih berlutut di tanah sambil menangis dengan sedihnya. Lebih dari selusin mobil mewah berhenti dengan tertib, dan seorang wanita berpakaian putih keluar dari mobil. Wanita itu tampak sedih dan sedikit acuh tak acuh. Dan dia adalah Huang Shengshui. Di belakangnya diikuti lebih dari 40 pria berjas, semuanya mengenakan kacamata hitam dan sarung tangan putih. Gerimis mulai turun dari langit, dan sekelompok orang datang ke makam sambil memegang payung. Wanita itu melangkah maju dan menarik wanita yang berlutut di tanah. Ketika wanita itu melihat orang itu datang, dia memeluk Huang Shengshui dan menangis. "Shengshui, kamu pulang terlambat. Ayahmu dan saudaramu semuanya." Wanita itu tersedak lalu menangis lagi. Melihat dua makam putih itu, mata Huang Shengshui juga sedikit merah. Jika dia masih di kota Sanjiang, ayah dan saudara laki-lakinya tidak akan terbunuh. Itu semua salahnya. Sayangnya, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Huang Shengshui menyeka air mata ibunya, melihat sekeliling, dan bertanya, "Bu, tadi malam aku mengirim pesan kepada Qian Dajiang dan Jiang Miao Miao, meminta mereka untuk berlutut di depan makam ayah dan kakakku untuk menebus dosa-dosa mereka. Bukankah mereka datang?" Bab 280. Jika Anda ingin bertarung, Allah Hongkuan sedang menunggu Anda.
Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Seng Sui, kamu telah berada di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dan kamu tidak tahu banyak tentang urusan keluarga. Sejak kakekmu meninggal, tak seorang pun mampu mengetuk pintu Hong Song. Keluarga Huang tidak memiliki penerus, dan kekuatannya telah merosot. Sekarang keluarga Huang telah lama jatuh dari kekuatan kelas 1 menjadi kekuatan kelas 2, dan tidak lagi sekuat dulu. Namun, Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan yang lainnya berada di puncak karir mereka. Mereka bahkan tidak menganggap serius keluarga Huang kita. Kalau tidak, kelima keluarga itu tidak akan bergabung untuk membunuh ayahmu dan saudaramu. Wanita parubaya itu menangis. Mata Huang Sengsui dingin, dan aura pembunuh muncul darinya. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, kalian terlalu sombong. Dulu, aku, Huang Sengsui, menindasmu sedemikian rupa sehingga kau tidak bisa bernapas. Sekarang setelah aku menikah dengan ibu kota provinsi, kau telah melupakan Feng Weiku. Karena kamu begitu sombong, sudah saatnya kota Sanjiang dirombak. Huang Sengsui mengaitkan jarinya ke arah Gagak di sebelahnya dan berkata, Gagak, apakah kamu sudah menghubungi Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya? Crow bergegas maju dan melaporkan, kakak, kami sudah melakukan kontak. Itu saja, kata Crow dengan sedikit malu. Apa sebenarnya? Tanya Huang Sengsui. Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzheng, dan Li Ruixue telah menyatakan secara langsung bahwa mereka tidak akan datang untuk memberi penghormatan. Dan, saya katakan terus terang bahwa Paman Huang dan Tuan Muda Huang Sengan memiliki segalanya untuk diri mereka sendiri, dan mereka pantas mati. Selain itu, Qian Dajiang juga memperingatkan kakak perempuanku agar dia mengambil keputusan terbaik untuk menenangkan masalah ini. Jika ini menjadi tidak terkendali, keluarga Huang pasti tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Bahkan keluarga Chu di ibu kota provinsi akan menderita. Lancang. Pengadilan kematian. Huang Sengsui berteriak dengan marah, siapa Qian Dajiang? Beraninya dia mengancamku. Beraninya dia mengajariku cara melakukan sesuatu. Kau masih ingin aku menenangkan masalah ini? Itu hanya angan-angan. Itu sama sekali tidak mungkin. Balas Qian Dajiang segera. Aku, Huang Sengsui, akan membuat masalah ini menjadi masalah besar. Aku ingin melihat bagaimana Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, dan semut lainnya dapat membuat keluarga Huang tidak mampu memikul tanggung jawab dan membawa bencana bagi keluarga Chu. Ya, Crow juga buru-buru menghubungi Qian Dajiang dan yang lainnya. Menurut pendapatnya, pernyataan Qian Dajiang jelas berpikiran sempit. Raja gunung itu belum pernah melihat dunia luar dan benar-benar mengira dirinya adalah Raja Surga. Orang terkaya di kota Sanjiang, sebuah organisasi Wushenmen kecil, berani menantang keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga paling makmur di ibu kota provinsi. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Namun, dia kebetulan menghubungi Qian Dajiang dan memperingatkannya tentang apa yang dikatakan Huang Sengsui. Tanpa diduga, jawaban pihak lain adalah, jika kamu ingin bertarung, Hunggar Jim sedang menunggumu. Crow menceritakan semua yang dikatakan Qian Dajiang kepada Huang Sengsui. Setelah mendengarkan, Huang Sengsui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Qian Dajiang, kau seperti katak dalam sumur, picik. Aku akan membuatmu melihat dengan jelas kekuatan keluarga Chu di ibu kota provinsi, dan membiarkanmu melihat dengan jelas kekuatanku. Kau akan membayar harga atas kesombonganmu hari ini. Setelah Huang Sengsui dan ibunya menyelesaikan sisa ibadah, mereka meminta keluarga Huang untuk mengirim ibunya kembali ke villa mereka di Dongwan. Setelah keluarga Huang dihancurkan oleh Qian Dajiang dan anak buahnya, semua aset keluarga Huang juga dijarah. Villa di Dongwan dibeli olehnya untuk ibunya kemarin. Setelah menyelesaikan pengaturan, Huang Sengsui membawa lebih dari 40 saudara ke Hunggar Jim. 30 menit kemudian, Huang Sengsui dan yang lainnya tiba di Hunggar Jim. Pada saat ini, ada banyak penonton yang berdiri di luar Hunggar Jim. Melihat iring-iringan mobil Huang Sengsui, semua orang mulai membicarakannya. Rolls-Royce memimpin, dan ada lebih dari selusin Audi di belakangnya. Keluarga siapa yang begitu berkuasa? Tetapi ketika mereka melihat orang-orang turun dari mobil, mereka langsung diam. Ya Tuhan, bukankah ini putri keluarga Huang, Huang Sengsui? Kala itu, Huang Sengsui memegang kekuasaan keluarga Huang dan ditakuti oleh semua orang. Kala itu, keluarga Huang begitu kuat hingga mampu menantang keluarga Qian dan Sekte Wushen. Sedangkan Lu Sun, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan yang lainnya, Huang Sengsui bahkan tidak menganggap mereka serius. Kemarin, ayah dan anak keluarga Huang dibunuh oleh Qian Dajiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya. Huang Sengsui akan kembali untuk membalas dendam, kan? Semua orang membicarakannya. Meskipun Huang Sengsui dulunya sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Orang-orang yang membunuh ayah dan anak Huang kali ini adalah Qian Dajiang, Jiang Miao Miao, Lu Zongzheng, Lu Sun, dan Li Ruixue. Meskipun keluarga Huang kuat, mereka tidak dapat melawan 5 keluarga sendirian. Selain itu, keluarga Huang telah menderita kerugian besar dari 5 keluarga. Dengan kekuatan Huang Sengsui saja, saya pikir itu agak berisiko. Seseorang di dekatnya berkata, kamu tidak tahu ini. Mengapa Huang Sengsui tiba-tiba menyerahkan kekuasaan keluarga Huang? Orang di sebelahnya menggelengkan kepalanya.
Karena Huang Shengshui menikah dengan tuan muda ketiga dari keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga paling makmur di ibu kota provinsi. Apakah menurutmu Huang Shengshui dapat menghancurkan mereka dengan kekuatan keluarga Chu? Ya, semua orang mengangguk. Kekuatan keluarga Chu sudah jelas bagi semua orang. Tidak akan mudah bagi keluarga Chu untuk menghancurkan Qian Dajiang dan yang lainnya. Semua orang setuju dengan pernyataan ini. Tampaknya kota Sanjiang akan dirombak, dan keluarga Huang akan bangkit kembali dan menjadi raja kota Sanjiang. Bersambung.